Oke, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian jawab kebenaran firman Tuhan. Oke, don't worry. Adik-adik, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, kami pikir tema ini adalah tema yang tepat ya, yang setidaknya bisa menolong kita semua untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak pernah kita bayangkan atau kita harapkan sebelumnya ya. Bicara tentang don't worry, siapapun kita tentu kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah dalam hidup. Kerap masalah yang kita alami membuat seketika kita dihantui oleh perasaan khawatir, takut, cemas, bahkan kita mengalami goncangan batin yang cukup mengganggu kita. Ada pergulatan batin di dalam diri kita ketika kita menghadapi masalah. Dan ada begitu banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang bisa membuat kita merasa tidak berdaya, dan kemudian kita diliputi kekhawatiran. Nah, adik-adik, ketika kita khawatir, sebenarnya kekhawatiran itu mengambil rasa damai sejahtera dan membuat kita begitu down. Ya, kita bisa down, kita bisa hilang semangat, kita bisa tawar hati, kita bisa tidak berani melangkah, ya. Dan bisa jadi dampak-dampak dari kekhawatiran itu membuat kita secara fisik kita tidak punya selera makan, kita tidak punya semangat untuk beraktivitas, atau bisa saja kita bisa sampai jatuh sakit. Dan yang lebih parahnya, orang yang khawatir terus-menerus secara emosi, dia bisa masuk dalam satu situasi yaitu depresi. Bahkan bisa jadi dia menyerah di dalam menghadapi kehidupan yang dia alami. Dan karena ini yakin bahwa tidak ada dari kita yang mau atau membiarkan rasa khawatir itu terus menguasai kita. Tidak ada, siapapun tentu tidak mau. Nah, ketika kita berhadapan dengan kondisi hati seperti ini, ketika kita khawatir, kebanyakan orang berusaha mencari solusi untuk keluar dari rasa khawatir ya. Banyak ya, waktu kita khawatir, waktu kita lagi gelisah, waktu kita lagi hati tidak tenang, biasanya kita mencari pengalihan, kita mencari aktivitas-aktivitas lain yang mungkin kira-kira bisa menghibur hati ya. Kadang-kadang kalau kita khawatir, kita selalu mengalihkan perasaan khawatir kita dengan melakukan aktivitas yang lain ya. Dan kita berharap dengan kita melakukan itu, kekhawatiran kita bisa terselesaikan ya, perasaan khawatir kita bisa dihindarkan. Tapi realitanya, waktu kita berusaha mengalihkan diri kita kepada aktivitas-aktivitas itu, setelah kita kembali dalam rutinitas atau kehidupan kita lagi, kekhawatiran itu tetap ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin bertambah khawatirnya ya, kita tambah khawatir ya. Jadi apapun usaha kita untuk keluar dari kekhawatiran dengan kekuatan dan cara kita sendiri, itu tidak akan mampu membuat kita benar-benar bebas dari masalah dan keluar dari perasaan khawatir ya. Mau melihat ya, bagaimana orang Kristen dapat tetap bersuka cita di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Bagaimana orang Kristen bisa tetap menjalani hidupnya tanpa harus khawatir, gelisah ya. Nah, dalam bagian firman yang kita baca, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pada bagian akhir dari suratnya, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat. Salah satunya Paulus memberikan nasihat tentang hal kekhawatiran. Dan respon kita ya, sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah yang membuat kita hilang dari sejarah, sikap dan respon seperti apa yang harusnya kita punya sebagai orang percaya ketika kita menghadapi
masalah, ada dua bagian ya. Yang pertama yaitu jangan khawatir, don't worry ya, jangan khawatir. Nah, sebelum masuk dalam bagian ini, adik-adik, ketika kita dihantui perasaan khawatir ya, biasanya saat yang sama kita kehilangan rasa damai sejahtera ya. Kenapa kita kehilangan waktu khawatir, kita kehilangan damai sejahtera ya? Kenapa ketika menghadapi masalah kita sering khawatir? Ada dua hal ya, mungkin ada banyak alasan ya, tapi kali ini menemukan dua hal-hal yang membuat kita khawatir. Adalah yang pertama, saat kita khawatir sebenarnya kita ada di dalam kondisi di mana kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi di depan kita. Makanya orang khawatir. Dia tidak bisa memprediksi, mungkin bisa, tapi memastikan apakah di depan kita ini baik atau tidak, kita tidak bisa memastikan ya. Kita tahu bahwa kita terbatas ya. Makanya di dalam firman Tuhan, Allah sangat tahu tentang manusia, akan kita ya, bahwa kita punya keterbatasan, kita tidak bisa memprediksi atau memastikan tentang hari esok, sehingga kecenderungan kekhawatiran itu pasti sering akan selalu muncul dalam hati kita. Sehingga berkali-kali atau berulang-ulang ayat tentang janganlah takut itu dituliskan dalam Alkitab berkali-kali ya, berulang-ulang ratusan kali ya, dituliskan di dalam Alkitab di dalam bagian yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah bagian ini, Filipi pasal yang keempat. Kalau kita lihat ya ayat yang ke-6b, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita lihat pernyataan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir ya. Kalau kali ini sih melihat ini sebuah kalimat perintah yang tegas, janganlah ya, janganlah. Sekiranya kekhawatiran itu menguasai hati orang percaya, kira-kira begitu ya. Waktu baca ayat ini, mungkin kita bertanya, wah berarti kita tidak boleh khawatir sama sekali ya. Tapi kekhawatiran itu sangat manusiawi ya. Dan ayat ini juga tidak berbicara bagi kita bahwa semuanya kita tidak boleh, bukan ya, tidak boleh khawatir sama sekali atau mengabaikan rasa kekhawatiran dalam diri kita, tidak. Tapi bagian ini tentang janganlah khawatir di sini mau mengarahkan kita sebagai orang percaya bahwa saat kita menghadapi masalah, hal-hal yang tidak boleh atau jangan muncul dalam diri kita, dalam hati kita, adalah kekhawatiran yang berlebihan, kepanjangan. Hari ini khawatir, besok bangun pagi khawatir lagi, lusa masih khawatir ya. Di sini mau mengarahkan untuk kita tidak khawatir yang berlebihan ya, atau kita tidak khawatir yang berkepanjangan, karena ketika kita terus khawatir, dampak bagi kita adalah iman mereka Allah yang sanggup membawa dia keluar dari masalah ini, atau ada Allah yang sanggup yang menguatkan dia menghadapi masalah ini. Jadi ini tentang masalah iman kepada Allah ya. Kekhawatiran ada kaitannya dengan pandangan kita tentang siapa Allah bagi kita ketika kita menghadapi masalah ya. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah, Allah seperti apa bagi kita ketika kita ada dalam masalah itu, akan bagi kita. Apakah kita akan terus menghadapi masalah itu, atau kita berlarutkan dan kemudian meragukan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghindari kekhawatiran, ketika yang bisa menolong kita untuk kita tidak khawatir ketika menghadapi masalah adalah kita melihat siapa Allah bagi kita. Ketika kita mampu melihat dengan mata iman kita bahwa Allah adalah Allah yang sama memimpin kita dalam hari-hari kita sebelumnya, maka itu menjadi titik bagi kita untuk dapat mempercayai Allah lagi dalam kehidupan masa depan kita, bahkan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Dan mempercayai Allah itu adalah cara untuk menolong kita melangkah lebih jauh. Bagaimana kita mempercayai Allah di masa sekarang ya? Dengan kita mengingat janji firman yang sudah jelas Allah nyatakan lewat firman-Nya. Kita mengingat janji firman Tuhan ya,
banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Dan yang kedua adalah belajar melihat pekerjaan atau kuasa dan perbuatan Allah dalam kehidupan kita hari-hari sebelumnya. Angkat, maju, dan mempercayai Allah yang sama di tengah-tengah kondisi dan penuh dengan masalah. Karena firman Tuhan akan terus menolong dan memberikan kita kekuatan untuk kita terus melangkah, dikuatkan dan terus dikuatkan untuk kita tidak khawatir. Nah, sering sekali sebagai anak-anak Tuhan yang membuat kita khawatir adalah cepat bagi kita untuk melupakan karya-karya Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita setiap hari ya. Kadang kita tuh haus akan penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang spektakuler, sehingga ketika kita tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita lantas menyerah, kita lantas khawatir. Padahal Tuhan tidak selalu bekerja, Tuhan tidak selalu menyatakan kuasa pemeliharaannya di dalam hidup kita dalam hal-hal yang spektakuler. Tidak. Tuhan menyatakan kemurahan, kekuatan, penyertaan Dia bagi kita dalam setiap hari ketika kita menjalani hidup. Ketika kita masih bisa bernapas, ketika kita bangun masih bisa makan, tentang kesempatan, ketika Tuhan memberikan kita sahabat, keluarga, itu cara-cara yang Tuhan kasih ya. Jadi kita belajar melihat Allah, bagaimana Allah memimpin kita dengan cara yang mungkin sudah biasa dan sederhana di dalam hidup kita. Kita tidak bisa memastikan yang ke depan, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang terbatas. Tuhan yang sama memimpin kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin kita ke depan. Nah, ketika kita punya keyakinan itu akan menguasai kita. Dan akhirnya dalam saat yang sama, tidak ada kekhawatiran yang menguasai diri kita, bahkan hati kita. Sukacita yang akan kita rasakan, damai sejahtera yang akan kita rasakan. Dari bagian ini, kita sama-sama berefleksi bahwa masalah apa yang hari ini kita sedang alami, ya, yang membuat kita sangat khawatir. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang khawatir. Banyak orang yang di PHK, mungkin ada dari orang tua kita yang harus berhenti bekerja, dan sepertinya kita tidak ada jaminan untuk masa depan kita mengambil uang dari mana. Mungkin ada dari kita yang karena pandemi COVID ini kan tugas akhir kita terhambat, ya, kuliah kita terhambat, secara ekonomi kita tidak punya uang yang cukup. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Dan mungkin hari ini kita sedang khawatir. Apapun itu, ya, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah membimbing kita. Dan ketika kita menghadapi situasi yang di luar kemampuan kita, situasi kita boleh berubah, tapi Allah yang kita yakini tidak pernah berubah. Pandemi COVID ini tidak membuat kuasa Allah melemah, tidak. Dia tetap Allah yang sama, dia tetap Allah yang berotoritas di dalam situasi ini. Jadi, don't worry, ya, jangan takut. Kita hanya perlu mengarahkan iman kita kepada Allah dan memfokuskan pikiran kita kepada Allah, menjadikan Dia sebagai satu-satunya faktor penentu, bukan salah satu faktor penentu. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Baik, itu yang pertama. Dari yang kedua, ya, sikap dan apa yang bisa menolong kita untuk kita menghadapi masalah di tengah-tengah situasi ini adalah nyatakan di dalam doa, ya. Ini mungkin sederhana, ya, bicara tentang doa, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah sering berdoa, ya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu apa itu doa. Siapapun kita bisa berdoa, ya. Doa bukanlah satu perkara yang sukar untuk dilakukan, ya. Di dalam doa tidak ada batasan bagi kita, ya. Kita bisa datang kepada Allah kapan saja untuk menerima anugerah yang besar. Anugerah besar itu berupa jawaban, kekuatan, pengharapan dari Dia lewat doa. Namun yang menjadi masalahnya adalah terkadang kita tidak melakukannya di saat kita menghadapi masalah. Kenapa? Pada saat menghadapi masalah kita cari aktivitas yang lain, berusaha mencari hal yang lain, kita berusaha menenangkan diri kita. Ya, berharap semua itu akan memberi kenyamanan bagi kita. Kita tidak berdoa. Kenapa? Iman kita tidak menghantar kita untuk berdoa. Nah, doa itu bukan tentang cara, tapi doa itu tentang hati, tentang iman. Ketika kita berdoa, kita mengarahkan iman kita kepada Allah. Dalam bagian ini, ya, dalam Filipi 4 ayat 6, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Nah, di sini Paulus
memberi penekanan bagaimana respon kita dalam menangkal kekhawatiran ketika kita khawatir. Tidak ada rumus atau hal yang lain yang Paulus katakan, tapi Paulus katakan senantiasalah berdoa, atau berdoalah senantiasa. Orang yang berdoa adalah orang yang benar-benar menyadari betapa dia terbatas dan Allah tidak terbatas. Lewat doalah dia datang dan memohon kekuatan kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan menjawabnya dengan caranya. Jadi bagi dia doa itu adalah alat kasih karunia bagi dia. Di saat situasi senang, di saat dia dalam situasi tergoncang, dalam saat dia penuh kekhawatiran, dia datang berdoa. Karena bagi dia terbatas dan Allah tidak terbatas. Jadi ketika kita berdoa, saat ada dalam masalah, kita sudah sampai ke titik tahap bahwa kita meyakini dan percaya bahwa Allah sanggup dan mampu untuk menjawab doa kita. Kalau tidak, buat apa kita berdoa? Nah, beberapa bagian firman Tuhan yang lain juga mengarahkan kita untuk berdoa. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi bagian firman yang lain juga mengarahkan kita di dalam situasi apapun, datang kepada Tuhan di dalam doa. Minta, cari, ketok, mencari Tuhan di dalam doa. 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi jelas kebenaran firman Tuhan mengarahkan kita untuk datang. Ya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu akan persoalan kita. Dia Allah yang maha tahu. Tapi dia hanya butuh kita datang. Dengan kita datang di dalam doa, kita menunjukkan sikap iman dan kerendahan hati kita. Bahwa kita meyakini dan mempercayakan Tuhan sebagai Allah yang sanggup dan mampu menjawab setiap doa kita. Sebagai Allah nolong kita menjalani masalah dalam kehidupan kita. Doa itu sederhana sekali lagi. Tapi karena kita tidak mempergunakan doa itu sebagai alat kasih karunia, kita mengandalkan kekuatan kita. Cukup itu berdoa. Datangnya seumpama seperti seorang anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bergantung dan meminta kepada Bapaknya. Katakan kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, kita katakan, Tuhan saya takut. Sampaikan seperti seorang anak kecil yang meminta dan berdoa dengan tulus. Tuhan melihat hati kita. Jadi Allah adalah pribadi yang tepat untuk membawa kita bergumul di dalam masalah. Jadi ketika menghadapi masalah, berdoa. Kalau kita melihat tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, ketika mereka menghadapi masalah pun tidak ada kekuatan lain bagi mereka untuk bisa hadapi situasi-situasi yang di luar kemampuan mereka, selain daripada relasi mereka dengan Tuhan di dalam doa. Nah, oleh karena itu kita belajar untuk berdoa. Pada bagian itu pun dikatakan, berdoalah dengan ucapan syukur. Ya. Kenapa dengan ucapan syukur? Saya membayangkan kalau kita berdoa dengan ucapan syukur, ya, kita berdoa sambil menyertakan doa kita dengan meyakini atau mengingat kembali apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita mengingat-ingat kembali, dan itu menjadi kekuatan power buat kita bahwa ini Allah yang sama yang menjadi tujuan doa kita, adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Berdoalah dalam ungkapan syukur, dengan keyakinan tentang kuasa Allah dalam kehidupan kita. Maka itu akan memerdekakan kita, itu akan menolong kita. Ya. Dan kemudian jelas di sini dampak dari kita berdoa adalah bisa dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika kita berdoa, yang kita rasakan adalah damai sejahtera, penghiburan, sesuatu yang kita bisa dapatkan bahkan di dalam kondisi terpuruk sekalipun. Paulus di dalam penjara, di dalam kondisi yang tidak mengenakan, dia masih bisa menuliskan surat dengan penuh sukacita dan berbagi pengharapan. Kenapa? Dia mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui semua akal, ya, yang tidak pernah kita bayangkan. Kebaikan terbesar yang nilainya tak terkatakan akan menjadi bagian kita, ya, saat kita berdoa, saat kita menghadapi situasi kita. Saya sering bilang begini, waktu kita berdoa, ada kala Tuhan langsung menjawab doa kita. Tapi ada kala Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Kita berdoa, setelah kita berdoa, situasi dan masalah di depan kita mungkin tetap ada, atau mungkin bahkan lebih buruk dari sebelum. Tapi ketika kita berdoa, yang berubah mungkin tidak selamanya adalah masalah kita, tapi yang berubah adalah kita. Kenapa? Hati kita berubah.
situasi tidak berubah, tapi hati kita berubah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Wah, saya pikir itulah kekuatan doa, ya. Sehingga bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa kekhawatiran, ya berdoa agar hati kita diliputi dengan damai sejahtera. Datang kepada Tuhan dalam doa itu adalah cara yang tepat. Teruslah berdoa ketika belum ada jawaban doa. Teruslah berdoa. Suatu waktu Tuhan akan menjawab dengan caranya yang